Pembelajaran hari ini kita langkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dengan keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kemarin kita sudah belajar tentang ini ya, kemarin kita sudah bahas soal keanekaragaman hayati, virus dan protista. Sekarang kita akan belajar tentang materi baru, yaitu materi bumi atau jamur. Nah, sebelum kalian berangkat ke sekolah, kalian sudah sarapan? Sudah, Bu. Atau enggak gini, ada nggak sih yang pergi ke supermarket untuk membeli roti, namun roti tersebut ada bintik-bintik hijaunya di permukaan? Tidak, Bu. Tidak ya? Nah, kalian tahu nggak sih apa itu yang ada di permukaan bintik-bintik hijau di atas jamur, Bu? Di atas roti, iya, benar jamur. Nah, cabang ilmu yang mempelajari tentang jamur, ada yang tahu belum? Morfologi. Bukan. Fisiologi ya, Bu ya. Bukan. Oh, Bioteknologi. bioteknologi ya, Bu. Kan Yaitu- bintik-bintiknya di yaitu- roti, Bu. Yaitu fungi. nggak mudeng, Bu. Sebelum kita memasuki materi terlebih dahulu, kita memahami kompetensi intinya dulu ya, anak-anak. Jadi, kompetensi intinya itu yang pertama mengidentifikasi ciri-ciri umum fungi. Yang kedua itu mengklasifikasi kelangkaan fungi berdasarkan ciri reproduksi serta peranan yang ada di kehidupan fungi tersebut. Nah, selanjutnya ada yang tahu belum? Apa sih pengertian dari fungi atau jamur? Nggak tahu, Bu. Gak tahu ya? Jadi, jamur dikenal dengan istilah fungi. Kenapa dipanggil fungi? Ilmu yang mempelajari tentang jamur disebut ilmu mikologi. Kata jamur berasal dari kata Latin yang artinya mikes,
itu artinya jamur, atak dan logos itu artinya ilmu. Makanya sering disebut dengan ilmu yang mempelajari. Jamur itu bersifat eukariotik karena dia tidak memiliki sel. Jamur atau fungi adalah yang sifatnya eukariotik karena jamur tersebut itu dia tidak memiliki membran inti. Kenapa tidak memiliki membran inti? Dia itu tidak bisa dilihat secara mata telanjang, secara makroskopis. Dia hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, kita bisa melihatnya itu dan bisa ngebedainnya tuh ya pakai mikroskop ya anak-anak. Nah, selanjutnya yang kedua itu dia tidak memiliki klorofil. Kenapa tidak memiliki klorofil, Bu? Ya karena dia ini bukan dengan cara berfotosintesis, bukan, karena dengan sisa-sisa organisme lainnya. Terus jamur itu reproduksinya dengan aseksual dan juga ada juga yang seksual. Yang kedua itu misalnya kalau secara aseksual itu gimana, Bu? Dia menghasilkan spora, kuncup dan fragmentasi. Yang kalau secara seksual itu dia menggunakan zigospora, aksopora dan basidiospora. Jamur ini hidupnya di tempat-tempat yang lembab atau suhu pH yang rendah, seperti air laut, air tawar, atau yang tempatnya asam, sehingga dia bisa bersimbiosis dengan ganggang yang membentuk lumut atau sering disebut dengan lichenes. Tadi Bu udah jelasin ya. Nah, coba sebutkan anak-anak dari ciri-ciri jamur. Lutfi, Bu, izin jawab. Ya, Lutfi. Ciri-ciri jamur yang pertama tuh tidak berklorofil. Ya. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Berwarna putih, Bu. Iya, jamur berwarna putih, Nak. Kalau jamur berwarna merah bukan jamur namanya. Ada juga sih jamur yang berwarna merah. Hidupnya di tempat yang lembab. Iya, hidupnya. Selnya sel eukariotik, Bu. Iya, kenapa dinamakan sel eukariotik? Nggak tahu. Lupa, Bu. Karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Oh, tidak bisa membuat makanan sendiri. Terus ada lagi, Yang produksinya secara seksual dan aseksual, Bu. ya, terus Jadi- Kenapa Bu ingin bertanya? Kenapa seksual? jamur juga memiliki sel yang banyak atau sering disebut multiseluler, dan juga ada juga yang selnya sedikit atau cuma satu yang dinamakan uniseluler. Kenapa dinamakan uniseluler? Karena dia itu terdiri cuma satu. Nah, benar yang udah disebutkan tadi ya anak-anak. Jamur sudah memiliki eukariotik. Terus tetapi dia tidak dapat membuat makanan sendiri karena dia tidak mengandung klorofil. Jamur tersebut memperoleh makanan itu dari organisme lainnya, sisa-sisa organisme lainnya. Nah, yang kedua itu jamur itu berselnya banyak atau sering disebut multiseluler, terdiri atas benang-benang hifa yang halus. Cabang dari hifa disebut dengan miselium yang berfungsi menyerap makanan dari substratnya. Hifa jamur ada yang bersekat dan ada yang tidak bersekat atau bersepta namanya. Tetapi
Kalau yang tidak bersekat itu dia banyak inti selnya. Kalau yang tidak bersekat itu dia mengandung cuman satu sel. Nah, yang ketiga yaitu jamur akan bersifat saprofit dan ada yang parasit bentuknya sifatnya ya. Ya, jamur juga berkembang biak dengan tadi aseksual dan seksual. Perkembangbiakan secara aseksual itu dilakukan oleh jamur yang sifatnya cuma satu, tunggal atau uniseluler, dengan pertunasan atau pemutusan hifa yang fragmentasi. Terus perkembangbiakan secara seksual itu dilakukan dengan membentuk askus spora. Nanti ada gambarnya ya anak-anak. Iya, Bu. Terus sekarang ada yang tahu belum struktur tubuh jamur itu terdiri apa aja? Nggak tahu, Bu. Batang, Bu. Ya, ada batangnya. Ada daunnya nggak ya, Bu, kalau jamur? Tidak ada, karena dia bukan tumbuhan tingkat tinggi ya. Ada ujungnya. Ada, Kayak Mekah itu ya, Bu. iya Bu. Terus terdiri dari hifa, miselium. Iya, benar. Jadi struktur tubuh jamur itu terdiri. Untuk melihat gambar jamurnya, silakan dibuka dulu PPT yang tadi udah Ibu share. Ya, Bu. Jelas ini. Sudah dilihat belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Seperti itu ya. Contoh tubuh jamur. Iya, Bunda. Bunda ya, Bu. Di sini Ibu akan jelasin sedikit. Jadi struktur tubuh jamur itu terdiri atas benang-benang halus yang disebutnya hifa. Nah, hifa itu suatu struktur fungsi yang berbentuk tabung yang menyerupai seuntai benang panjang yang terbentuk dari pertumbuhan spora atau chlamydia. Sudah dibuka belum PPT ya anak-anak? Sudah, Bu. Jadi di situ ada jamur. Ini ya, contohnya jamur putih ya. Jamur yang biasa kita atau sering disebut dengan jamur tiram ya. Yang warna putih ya, yang contohnya kan warna putih. Di halaman berapa, Bu? Enggak ada halaman anak-anak PPT. Kumpulan hifa itu disebut apa anak-anak tadi Ibu udah jelasin? Miselium. Betul. Hifa itu ada yang bersekat dan juga ada yang bersepta dan ada yang tidak bersekat atau bersepta ya anak-anak. Nah, struktur hifa itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu apa aja, ada yang tahu? Tidak. Tidak, Bu. Nah, yang pertama itu hifa bersepta atau sekat. Ia berpori beberapa inti. Satu, contohnya itu pada jamur Ascomycota dan Basidiomycota. Nah, kalau yang kedua itu hifa yang tidak bersepta atau bersekat itu dia memiliki banyak inti seperti senositik. Contohnya itu terdapat pada Rhizopus oryzae yang tergolong dalam jamur divisi Zygomycota. Rhizopus oryzae memang jamur ya, Bu? Jadi Rhizopus oryzae itu jamur yang terdapat pada tempe ya anak-anak. Nah, sudah paham belum anak-anak? Oh sudah Bu. Nah, yang ketiga itu Pseudohifa. Ialah dia itu seakan-akan menyerupai rangkaian sel-sel, tetapi sel tersebut itu dia sewaktu-waktu dapat berubah, tidak tetap jadi. Yang jenis hifa berdasarkan fungi itu merupakan generatif atau sering disebut sporangiosfor dan fungidiofor. Dan kalau yang vegetatif itu sering disebut dengan stolon dan rhizoid.
gambar hifa. Kalian udah pada tahu belum? Udah pernah melihat gambar hifa belum anak-anak? Belum Bu. Nah, jadi gambar hifa itu kayak gini ya anak-anak. Kelihatan tidak? Mana Bu? Nggak kelihatan Bu. Iya. Jadi kalau yang gambar ini itu dia kayak Bu, kok- bersekta. Kok ada pori-porinya ya Bu? Ya? Iya, Bukan kayak itu Bu apa namanya? Itu bukan itu bukan pori-pori anak-anak. Itu intinya gitu nih. Oh inti. Coba ya Bu. Kalau kolannya Itu bagian dia batangnya yang bukan sih, Bu? warna kuning ini ya, yang ibu tunjuk ini ya, itu kolannya. Dan kalau yang A ini contohnya dia ini ya, hifa yang tidak bersekat ya. Tapi kalau yang B ini dia itu hifa yang bersekat. Jadi beda ya perbedaannya antara hifa bersekta sama yang tidak bersekat. Terus lanjut ya, modifikasi hifa. Ada yang pernah dengar belum modifikasi hifa? Belum Bu. Modifikasi hifa ialah jamur yang hidup parasit pada makhluk hidup lain, memiliki hifa yang termodifikasi menjadi haustoium atau ujung hifa yang menembus ke inang untuk menyerap sari-sari makanan. Gambarnya ada di PPT yang udah bisa ya anak-anak. Yang terakhir itu cara hidup jamur. Udah pada tahu belum sih cara hidup jamur itu seperti apa, gimana? Apa sih? Iya, itu cuma ini aja ya, depannya aja ya, saprofit gitu ya. Nah, jamur merupakan organisme heterotroph sehingga jamur itu memperoleh makanan dari tempat hidupnya. Berdasarkan jamur memperoleh makanan itu dikelompokkan menjadi 3, yakni jamur saproba. Jamur saproba itu dia mendapatkan nutrisinya dengan cara dia menguraikan organisme yang sudah mati atau bahan organik lainnya. Peranan dalam jamur ini yaitu sebagai dekomposer. Terus itu ada juga jamur parasit yang tadi sudah disebutkan sama Anissa Hakim. Jadi Anissa Hakim. Terus, jamur parasit ini menyerap dari tubuh organisme lain yang ditumpangi si inang itu. Nah, di jamur parasit ini ada 2 jenis, yaitu parasit obligat. Nah, parasit obligat ini contohnya seperti apa sih Bu? Contohnya seperti pneumonia sarini atau hamil yang menginfeksi penderita haid, penyakit haid yang menderita pneumonia sarini. Terus yang kedua itu parasit fakultatif atau parasit saat inang sesuai saprotipnya itu tidak ada inangnya. Contohnya itu seperti jamur yang ada penyebabnya itu kayak kutu, ketumbe, serta panungan. Contohnya itu ada di PPT ya anak-anak. Yang ketiga itu simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme yaitu yang memperoleh zat organik di organisme hidup yang lain seperti inang. Namun sifatnya itu dia menguntungkan bagi inangnya. Misalnya dia sama-sama membantu di dalam proses pengambilan mineral dari tanah atau unsur hara. Contohnya itu seperti mikoriza. Nah, mikoriza ini simbiosis antar jamur dan akar tanaman. Terus itu contohnya yang kedua itu ada lichen. Lichen ini dia bersimbiosis dengan ganggang biru atau hijau ya anak-anak. Ya. Nah, jamur ini dia membantu menyediakan air dan mineralnya bagi si ganggang tersebut.
Sedangkan ganggang itu menyediakan bahan organik hasil fotosintesis. Jadi itu sama-sama saling menguntungkan. Kalau simbiosis dengan silicon ini, jamur dengan silicon sama-sama menguntungkan. Terus yang terus juga kita ada reproduksi jamur. Nah, reproduksi jamur itu tadi sudah dijelaskan di awal ya. Kalau yang aseksual itu dia sporanya itu spora vegetatif atau multi. Nah, contohnya itu seperti spora Niospora, maaf ya anak-anak tadi agak patah-patah, atau Conidiospora. Terus yang dia juga itu yang aseksual itu dia itu bisa fragmentasi pupa atau juga dia bisa pembentukan tunas. Kalau yang seksual itu dia seperti Zygospora, Axospora, Basidiospora. Nah, reproduksi seksual itu dia melalui ada 2 tahap. Ada yang tahu tidak? Reproduksi seksual itu melalui 2 tahap. Tidak tahu, Bu. Nah, jadi yang pertama itu jelasin ada plasmogami. Itu tuh dia penyatuan si plasma. Terus yang kalau karyogami itu dia penyatuan inti sel. Nah, spora seksual ini terbentuk dari hasil peleburan inti jenis kelamin. Spora aseksual yaitu spora yang dibentuk langsung dari hifa tanpa adanya peleburan. Jenis spora aseksual itu seperti sporanya spora, yaitu dihasilkan dari mitosis dalam kotak spora atau sporamium yang terletak di ujung sporangiosfer. Nah, yang kedua itu Conidiospora, tadi sudah sebutin, yaitu dihasilkan dari pembelahan mitosis sel pada ujung conidiospora. Yang ketiga ada blastospora. Nah, blastospora ini spora yang dibentuk sebagai tunas dari sel induk kemudian dilepaskan. Kalau yang artospora itu spora yang dibentuk karena septanya terputus, sehingga berkas septa itu diri dengan reproduksi sejumlah besar. Spora aseksual itu dapat terbawa seperti air atau angin. Bila mendapatkan tempat yang cocok, maka sporanya itu akan berkecambah atau menjadi jamur yang dewasa. Kalau reproduksi seksual itu dia melalui kontak gametanium dan konjugasi. Kontak gametanium mengakibatkan terjadinya singami. Nah, singami itu apa sih, Bu? Singami itu yaitu persatuan sel dari 2 individu. Singami terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama ya plasmogami atau peleburan sitoplasma, dan tahap kedua itu tadi yang Ibu udah jelasin. Tahap kedua ada yang masih ingat enggak? Karyogami atau peleburan inti. Nah, setelah plasmogami itu terjadi, inti sel dari masing-masing induk bersatu tetapi tidak melebur dan membentuk dikarion. Pasangan inti dalam sel dikarion atau miselium akan membelah dalam waktu beberapa bulan hingga beberapa tahun. Akhirnya inti sel melebur membentuk sel diploid yang segera melakukan pembelahan yang namanya meiosis. Terus tahap selanjutnya kita masuk ke klasifikasi jamur ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, klasifikasi jamur itu apa aja sih? Dari yang tahu, Bu? Yang pertama Ascomycota, iya. Zygomycota, Iya. Terus Pteronomycota, tuh nah, jadi ini ya berdasarkan contoh apa sih Zygomycota? Kalian kan cuma tahu Zygomycota kan? Nah, jadi Zygomycota itu ciri umumnya itu kayak gini. Pertama itu gambarnya
Nah, ini dia ya contohnya dari jamur divisi Zygomicota yang ditunjuk si dedek bayi. Terus divisi Zygomicota ada yang tahu belum? Jadi divisi Zygomicota itu yang pertama itu hidupnya parasit saprofit bersimbiosis. Terus yang kedua itu dia dinding selnya tersusun atas zat kitin, bersifat dia multiseluler, berarti itu apa selnya itu banyak, bukan hanya satu. Terus juga dia hifanya itu tidak bersekat di bagian tertentu. Terus itu dia juga berdiferensiasi jadi sporangium. Dia memiliki keturunan diploid, lebih singkat, reproduksinya vegetatif dengan membentuk sporangium dan fragmentasi miselium. Terus yang terakhir itu contohnya itu kayak yang tadi Ibu jelasin ya. Contohnya itu seperti jamur pada tempe, yaitu Rhizopus oryzae. Nah, dan ini ada bermacam-macam contohnya. Pertama itu ada contoh gambar dari Rhizopus soloniafer. Itu dia bakteri jamur dari Strotibasi. Yang kedua itu rhizoid. Nah, yang ketiga itu Rhizopus nigricans. Itu dia jamur dari tomat. Mucedo dan Bu, emang tomat ada jamur ya, Bu? ada. Ibu izin bertanya, Silakan. kenapa pada tomat kok terdapat jamur, Bu? Emang itu jamur apa ya, Bu? Nanti Ibu jawab, karena kan setiap tanaman itu ini kan apa sih, pastinya ada yang membusuk kan. Nah, kalau si tomat ini dia membusuk, itu timbullah si jamur. Nah, jamurnya ini namanya Rhizopus nigricans yang sering terjadi ya. Apapun namanya, Bu. Rhizopus nigricans si tomat. Kalau si tomat itu membusuk. Terus yang kedua ada divisi apa? Ascomycotina. Ciri-cirinya sebagian besar itu yang pertama multiseluler dan juga uniseluler. Jadi Apa, dia Bu? Multiseluler. dan uniseluler. Jadi dia bukan hanya satu sel aja, tapi dia malah bercampur. Ada yang uniseluler, ada juga yang multiseluler. Terus hifanya itu dia bersekat dan ada yang tidak membentuk tubuh buah atau sering disebut dengan numerospora krasa. Ada yang membentuk tubuh buah Slaria yang membentuk tubuh buah itu ada Numerospora krasa. Kita anak-anak Enggak, Bu. ini lihat di PPT ya contohnya ya. Terus juga ada tuber melanosporum sama Slaria pomosa. Terus ya dia tuh tubuhnya itu berbentuk asfalta. Dia tuh kayak mangkuk, bulat, dan dia tuh bulatnya berupa panjang. Terus dia tuh juga berupa saprofit
reproduksinya dengan aktif secara seksual, seperti kantung yang membentuk askoka. Dia itu memiliki tubuh buah yang bernama askospora. Terus yang terakhir juga dia juga tidak seksual aja reproduksinya, tapi ada juga yang reproduksinya secara seksual, yaitu limfanya itu dia berdiferensi jadi konidiospor yang ujungnya itu seperti kuncup atau tunas. Dia itu terbentuk dari, kalau yang reproduksi aseksual yang misalnya itu berbentuk dari sel tubuh yang terlepas atau fungsinya itu tetap melekat dan tidak membentuk sebuah sifat. Nah, yang kedua itu dia reproduksi aseksual atau multiseluler yang terletak di ujung konidiospor. Oke, nah terus Ya Bu. terus yang terakhir itu ada reproduksi seksual atau penyatuan sifat. Penyatuan keturunan diploid yang lebih singkat lah. Dia juga membentuk tubuh badan buah yang disebut basidiospor. Reproduksinya itu dia vegetatif dengan membentuknya konidiospora. Tadi Ibu menjelaskan tentang basidio. Dia itu bereproduksi secara vegetatif. Nah, dia itu membentuk apa? Ya kan? Iya, Bu. Nah, kalau reproduksi vegetatif itu dia membentuk konidiospora anak-anak. Yang sudah konidiospora. Terus kalau Ibu tanya sama Anissa Hakim, kalau reproduksi generatif dia membentuk apa? Zigospora bukan? Bukan. Terus apa Bu? Aku nggak tahu. Dia Diospora ya, Bu? apa? Diospora bukan, Bu? Bukan. Apa Bu? Dia itu membentuk basidiospora. Basidiospora. Nah, struktur basidiomycotina ini yang pertama itu tudung, bilahnya itu bawah ini ya selnya, sel jamur yang halus itu benang-benang halusnya, terus batang atau stip dan basidium. Terus lanjut ya, ciri dari Deuteromycota. Nah, ada yang tahu belum apa itu ciri utama dari Deuteromycota? Anak-anak, belum. Atas zat lipid. Terus dia juga bersifat multiseluler, selnya itu banyak, sifanya bersekat. Kayak contohnya hampir sama kayak Basidiomycotina ya. Ya, Bu. Tapi dia mengandung inti haploidnya itu 1 kromosom. Terus kalau keturunannya itu dia memiliki 2 kromosom. Dan dia itu belum diketahui cara reproduksi generatifnya sehingga disebut jamur imperfektif atau tidak sempurna jamurnya. Contohnya itu pada penyakit kurap pada kepala, terus sama perusak perkecambahan atau buah. Terus itu hubungan jamur dan organisme lain. Nah, itu ada 3 macam. Yang pertama itu Anissa Hakim. Nah, apa? Iya, hubungan jamur dan organisme lain. Organisme lain itu tadi yang udah Ibu jelasin dari awal ya. Nah, yang pertama itu jamur dan alga atau sering disebut dengan Lichens. Untuk Ilham apa Lichens itu? Ya. Izin menjawab Bu. Iya, apa Nah? Itu adalah hubungan yang saling menguntungkan Bu. Benar, cakep. Tadi sudah dijelaskan sama Ilham, tapi kurang tepat. Lebih tepatnya tuh kayak gini. Lichens atau lumut kera itu dia simbiosisnya antara jamur dengan alga. Terus itu jamur memperoleh makanannya dari hasil fotosintesis ganggang karena ganggang itu bersifat autotrof. Sementara itu, jamur yang heterotrof itu dapat menyediakan air mineral dan melakukan pertukaran gas yang melindungi si ganggang tersebut. Terus kalau mikoriza, nah Lutfi apa mikoriza? Mikoriza adalah
Itu tadi ibu belum menjelaskan, jadi kan belum paham mikoriza apa. Izin menjawab, Bu. Ya, Mikoriza itu adalah jamur yang terdapat pada akar-akar tumbuhan. betul, tapi lebih tepatnya itu mikoriza merupakan jamur yang hidup secara bersimbiosis dengan sistem Akar perakaran tumbuhan. dan tanaman tingkat tinggi. Walau juga dia bersimbiosis dengan rizoid atau akar yang semu kayak jamur. Terus mikoriza ini merupakan simbios dari obligat dan memerlukan akar tanaman untuk melengkapi daun hidupnya. Iya, Bu. Terus Ya, ialah merupakan mikoriza yang menginfeksi permukaan luar tanaman dan diantaranya seperti sel-sel apex akar. Terus yang kedua endomikoriza, merupakan mikoriza yang menginfeksi bagian dalam akar tanaman di dalam seperti diantaranya sel-sel apex akar. Terus juga peranan jamur dalam kehidupan yang menguntungkannya seperti jamur merang, dia berguna untuk bahan makanan. Kalau Rhizopus dan Mucor itu jamurnya berguna dalam bidang industri pembuatan tempe atau oncom. Kalau Chamaecyparis mices itu dia berguna sebagai fermentator dalam industri seperti roti dan bir. Terus kalau yang merugikannya itu yang pertama itu Pythium sebagai hama bibit tanaman yang menyebabkan penyakit rebah semai. Terus Saplolegnia sebagai parasit pada tumbuhan organisme air. Sudah ada yang paham belum anak-anak? Nah, perbedaan jamur dan tumbuhan tingkat tinggi, ada yang tahu anak-anak? Nggak tahu, Bu. Jawabannya adalah karena belum bisa dibedakan antara akar dan batang, Bu. Kalau jamur itu tidak berklorofil. Ya. Kalau tumbuhan itu sudah berklorofil, Bu. Terus jamur nggak punya stomata. Kalau di tumbuhan daunnya ada stomatanya, Bu. Nah, tadi sudah dijawab sama ini ya, Nak Ilham dan Nak Lutfi ya. Iya, Bu. Nah, lebih tepatnya kalau jamur itu dia tidak berklorofil, namun dia memiliki dinding sel dari kitit. Tapi kalau yang tingkat tinggi dia berklorofil, dinding selnya itu dari selulosa dan dia juga bersifat multiseluler. Kalau tumbuhan tinggi, kalau jamur itu ada uniseluler dan multiseluler. Terus dia itu memperoleh nutrisinya dengan cara absorpsi. Kalau tumbuhan tinggi itu dia nutrisinya dengan cara sintesis. Nah, udah pada paham belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tugas ya. Ya, Bu. Nah, ini Ibu bagi dua kelompok. Nah, yang udah selesai anak-anak soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan visi misi saya dengan kelompok, yaitu tentang kuning atau jamur. Nah, ciri-ciri jamur yaitu tidak berklorofil dan dia belum bisa dibedakan akar, batang, daunnya. Kemudian dia memiliki dinding sel yang terbentuk dari kitin. Bersifat parasit
Iya nak. Nah, terdiri dari 7 jamur. Kemudian jamur ini terdiri dari hifa atau benang-benang halus. Kan kalau di jamur itu kan bisa bersuir-suir gitu ya Bu ya. Nah itu. Nah ini ada batang jamur. Kemudian di sini ada namanya miselium. Nah, miselium ini adalah kumpulan dari beberapa hifa. Kemudian beberapa jamur dapat hidup bersimbiosis mutualisme dengan organisme lain. Bentuk simbiosis mutualisme tersebut dapat berupa lichens dan mycorrhiza. Jelaskan perbedaan antara lichens dan mycorrhiza. Lichens itu merupakan lumut kerak habilitasnya di kayu terus di batu-batu, biasanya di tembok-tembok bangunan yang sudah nggak terpakai itu. Kemudian sedangkan mycorrhiza yaitu merupakan jamur yang bersimbiosis pada akar tanaman. Biasanya tuh pada kacang tanaman gitu ya. Itu kan ada jamur-jamurnya gitu ya. Jadi keuntungan dari tanaman kacang-kacangan dengan jamur mycorrhiza ini tuh, kalau jamur mycorrhiza ini bisa menyuburkan tanah, sedangkan si jamur mycorrhizanya ini mendapatkan makanan dari akar tanamannya itu. Nah untuk keuntungan buat tanamannya itu, si jamur ini bisa menyuburkan tanah sehingga tanamannya dapat tumbuh dengan subur. Nah kalau untuk yang lichens itu keuntungannya itu dia menempel pada batu-batuan atau pepohonan. Itu tuh gunanya untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Yang presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nak Anissa. Selanjutnya Nak Dian. Di sini ada jamur dan nama jamur, jenis dan nama jamurnya. Nomor 1 Zygomicota, yaitu jamur tempe. Yang kedua Ascomicota, jamur kandang. Yang ketiga Basidiomicota, yaitu jamur merang. Yang terakhir Deuteromicota, yaitu jamur kayu. Kemudian nomor 4 kesimpulan data dari hasil pengamatan di atas, yaitu jamur dibedakan menjadi 4, yaitu Zygomicota, Basidiomicota, Ascomicota, Deuteromicota. Yaitu di sini ada jamur tempe, jamur oncom, dan jamur merang. Kemudian terakhir jamur kayu. Dari kelompok 1 dan 2. Apresiasinya tepuk tangan untuk mereka 2. Boleh kembali ke tempat. Ayo dikumpulkan. Jadi kesimpulannya, jamur merupakan organisme eukariotik dan jamur juga itu tidak semuanya merugikan, ada juga yang menguntungkan ya anak-anak. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya dan jangan pernah lelah dalam hidup. Baik Bu.